Kami mengucap syukur buat Engkau Bapa kami yang baik. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan, berjalan sendirian. Kau selalu menuntun kami, Kau selalu, Tuhan, menolong setiap kami. Kau selalu, Tuhan Yesus, menggendong kami. Kami bangga punya Bapa yang baik seperti-Mu, dan kami bahagia menjadi milik-Mu ya Tuhan. Siang hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami, sehingga kami, Tuhan, sungguh-sungguh mau, Tuhan Yesus, dibentuk, diajar oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Tuhan, yang tidak ada apa-apanya tanpa pengurapan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk sobat muda. Pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Robert tentunya, Bapak Gembala, walaupun mereka tidak di sini. Terus koordinator dewasa muda, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan diberikan buat memberitakan Injil. Puji nama Tuhan, ini kayaknya kebanyakan memang anak-anak muda gitu ya. Orang tua cuman saya bertiga. Gitu. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Siang hari ini kita mau belajar saudara tentang orang benar cakap dalam menjalani hidupnya. Kalau kita lihat saudaraku, hari-hari ini bukan semakin baik, itu firman Tuhan katakan, tapi semakin jahat. Amin. Ya. Hari-hari ini juga butuh kita kecakapan untuk melakukan setiap tindakan dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu. Dan kalau kita lihat saudara yang dikasih Tuhan bahwa hari-hari ini begitu sangat cepat berlalu. Kalau kita renungkan bahwa sepertinya kita ini baru selesai mengadakan perayaan Natal, hari kematian, kebangkitan di dalam tahun ini. Dan tadi saya sudah mendengar, Pak, kalau kantor saya mau sewa gedung gereja kita boleh enggak? Saya pikir buat apa gitu ya. Saya bilang, buat apa Pak? Buat Natal kantor saya. Cepat banget ya kan. Hari-hari ini sungguh cepat berlalu, saudara yang dikasih Tuhan. Dan hari-hari ini perlu kecakapan kita sebagai orang-orang benar untuk menjalaninya, untuk mengambil keputusan demi keputusan dalam melakukan tindakan hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa waktu ini sungguh sangat cepat berlalu. Tahun ini aja sudah lewat dari separuh kita jalani, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi percepatan itu sungguh sangat luar biasa. Kalau kita enggak respon percepatan-percepatan yang berlalu, yang berjalan hari-hari ini, maka kita akan ketinggalan. Satu contoh, saudara yang dikasih Tuhan, dalam teknologi juga sangat begitu cepat sekali perkembangannya. Ya, dulu enggak tahu kaula muda masih ingat enggak kalau nelpon pakai koin di wartel? Pernah enggak ngerasain itu? Masih pernah? Wah, masih pernah. Terus warnet, siapa yang suka main warnet? Warnet, iya kan? Terus ada pager, siapa yang pernah pakai pager? Ada yang sempat.
Sampai sekarang saudara yang dikasih Tuhan, mulai dari handphone yang belum Android, Nokia gitu ya. Yang dulu Nokia pisang begitu tuh, saya pernah punya Nokia pisang yang beratnya aujubillah tuh. Berat banget, kalau buat lempar anjing, kayak mati tuh anjing. Itu Nokia pisang itu gede banget gitu ya. Terus sampai sekarang itu sekarang udah nggak ada tuh Sony Ericsson itu tuh nggak ada lagi handphone itu. Saya juga sempat punya itu yang poliponik yang udah mulai suaranya agak bagusan gitu ya. Nah terus sekarang ini ada yang Samsung. Pertama kali Samsung keluar biasa-biasa aja. Sampai sekarang udah Samsung keberapa sekarang? S berapa? S24. Iya kan? S24 saudara yang dikasih Tuhan. Manusia aja kalah. Iya kan? Manusia aja kalau sekolah paling S3, dokter ya kan? Dokter ya kan? Iya, kalah. Dan ada juga, ya om, dokter S3, ini S1 nih mau skripsi, pusing kepala nih, pusing. Iya kan? Tadi Stefani bilang, om, saya sakit kepala nih. Mau skripsi katanya. Ya, begitulah saudara yang dikasih Tuhan. Nah oleh sebab itu saudaraku, kita mesti harus benar-benar respon, benar-benar cakep, punya kecakapan, punya hikmat dalam menjalani hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ada juga saudaraku hari-hari ini yang sungguh teknologi yang luar biasa, saudaraku, yaitu AI. Ya, robot yang diprogram dengan AI, saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa melakukan lebih detail, lebih teliti dari manusia. Itu saking percepatan teknologi, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kita rasakan hari-hari ini, saudara. Nah, demikian juga dengan informasi-informasi yang kita dapatkan. Dengan satu handphone Android saja yang kita pegang, seluruh informasi dunia ini ada di tangan kita. Informasi apapun itu. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa informasi-informasi yang negatif pun, yang tidak membangun pun, itu ada dalam genggaman kita. Dan kita tidak bisa melarang itu untuk tidak masuk di dalam handphone kita. Di dalam Android kita, di dalam gadget kita, saudara. Nah itu sebabnya, saudara yang dikasih Tuhan, kaulah muda, kita begitu penting punya kecakapan dalam hidup ini untuk melakukan setiap tindakan yang kita putuskan. Seperti itu. Hari-hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, saya juga enggak menyangka kalau usia kita itu semakin bertambah begitu cepat sekali. Hari Minggu lalu, minggu pertama, saya ikut arisan, saudara yang dikasih Tuhan, saya merasa bahwa saya paling muda di sana. Ya kan? Ternyata saya nggak terlalu muda juga ternyata. Setelah saya perkenalan, saudara yang dikasih Tuhan, saya bilang anak saya yang pertama sudah kelas 2 SMA, yang kedua kelas 3 SMP, yang ketiga kelas 1 SMP. Mereka kaget, loh, udah tua ternyata. Gitu kan? Nah ternyata saudaraku sangat begitu cepat nih. Waktu-waktu yang kita jalani. Oleh sebab itu teman-teman anak muda yang sudah berpacaran demikian lama, cepatlah. Ya kan? Cepat. Jangan berlambat-lambat. Karena waktu ini sungguh terlalu cepat. Ya kan? Nah yang belum saudaraku, ya berdoa aja. Tuhan pasti kasih yang terbaik. So pasti yang terbaik. Teman-teman, anak-anak muda, kalau anak-anak muda, teman-teman itu melakukan suatu kebaikan,
melakukan sesuatu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti akan siapkan itu. Lebih baik, ada teman saya mengatakan begini, bro lebih baik terlambat, asal jangan salah memilih. Oh iya, itu benar juga saudaraku yang dikasih Tuhan. Daripada cepat-cepat juga tapi salah. Nah, anak-anak muda, neraka yang paling nyata di muka bumi ini, di dalam rumah tangga, di keluarga, itu neraka yang paling nyata. Dan surga yang paling nyata juga di keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah oleh sebab itu, mari kita bangun saudara, kecakapan, kita mesti harus punya kecakapan dalam menjalani hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada perkataan mengatakan seperti ini, bukan seberapa panjang umur kita untuk menjalani hidup ini, tetapi seberapa bermaknanya hidup yang sudah kita jalani. Saya ulangin, bukan berapa panjang umur kita untuk menjalani hidup ini, tetapi berapa bermaknanya, seberapa bermaknanya hidup yang sudah kita jalani. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi percuma kita hidup panjang saudaraku, tapi sesungguhnya enggak bermakna, enggak jadi berkat hidupnya. Percuma saudara yang dikasih Tuhan. Lebih baik saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kita hidupnya singkat aja, tapi bermakna, jadi berkat saudara yang dikasih Tuhan. Saya punya saudara, sepupu saudara yang dikasih Tuhan. Dia dipanggil Tuhan umur 36 tahun. Tapi di masa hidupnya itu, setelah dia bertobat dari narko dan bandar, hidupnya sungguh-sungguh dipakai, maksimal untuk Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. 36 tahun, sempat menikah juga tapi tidak punya anak, tapi benar-benar maksimal. Saya pikir ini luar biasa. Lebih baik hidup seperti ini saudara, daripada umur 90 tahun saudaraku. Tapi enggak ada bermakna hidupnya. Buat apa? Gitu ya. Nah coba saudaraku kita lihat Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayatnya ke-12 dikatakan seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita sering dengar ayat ini kalau di kematian. Ya kan? Sering sekali ayat firman Tuhan dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita dipanggil Tuhan, ternyata kita perlu hati yang bijaksana, perlu kecakapan untuk menjalani setiap hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, termasuk dengan kuliah kita dan sekolah kita. Perlu kita bijaksana, saudara yang dikasih Tuhan. Coba kita lihat saudara, Kolose 4 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Kolose 4 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6, demikian firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Artinya
Pada saat orang lain bertanya kepada kita, orang lain meminta tolong kepada kita untuk mencarikan jalan keluar atau solusi dalam masalahnya, kita punya hikmat untuk memberikan jawaban kepada orang itu. Itulah yang dimiliki oleh Raja Salomo. Dia punya hikmat, dia punya kecakapan dalam memimpin kerajaan yang dia dapatkan dari Daud ayahnya. Demikian juga dengan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai leader di satu perusahaan, di dalam suatu gereja, kita mesti harus memiliki kecakapan itu dalam memberikan solusi-solusi dalam setiap tanggung jawab yang kita emban atau yang kita miliki, yang kita punya. Sebagai anak juga kita mesti harus punya hikmat. Harus punya hati yang bijaksana. Karena mungkin saudara yang dikasihi Tuhan, pola pikir kita sangat jauh berbeda dengan pola pikir orang tua kita. Itu jauh berbeda. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya mengalami sendiri, saudara yang dikasihi Tuhan. Anak saya sudah SMA kelas 2, pola pikirnya beda. Kalau saya bilang ini A, kenapa mesti A? Nah, kita mesti harus bisa menjawab itu. Dan sebagai anak juga, kita mesti harus punya hikmat juga. Punya kebijaksanaan juga. Bagaimana kita bisa menjawab orang tua dengan baik dan benar tanpa tidak merasa dihormati orang tua itu. Amin. Oleh sebab itu, semua kita harus punya kecakapan itu, harus punya hikmat itu saat kita menjalani hidup kita sehari-hari, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa itu kecakapan menjalani hidup? Saya mendapatkan seperti ini, teman-teman. Seseorang yang memiliki kecakapan menjalani hidupnya, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan, kesanggupan, kepandaian, atau kemahiran untuk mengerjakan sesuatu dengan bijaksana dan penuh hikmat serta takut akan Tuhan. Itu orang-orang yang punya kecakapan dalam menjalani hidupnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita supaya menjadi orang-orang yang seperti ini? Menjadi orang-orang yang memiliki kecakapan, memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan dalam melakukan atau mengerjakan atau menuntaskan setiap persoalan yang kita jalani dalam hidup kita. Mari kita belajar, saudara. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita mesti harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Saya cari-cari intim itu apa sih? Intimacy itu apa sih gitu ya. Saya lihat dari KBBI, arti dari intim itu, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah akrab. Yang kedua, karib. Yang ketiga, rapat, dekat. Akrab, karib, rapat, dekat. Itu artinya intim, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, yang pertama tadi adalah kita mesti harus memiliki hubungan intim atau kita mesti harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan atau kita mesti harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan.
dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita punya hikmat, punya kecakapan, punya hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, itu adalah orang-orang yang sesungguhnya mempercayakan hidupnya, percaya dengan Tuhan dalam segala aspek. Itu orang-orang yang karib. Dalam Alkitab kita, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Amin. Salah satunya kita sebut itu adalah Musa. Sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Henok. Sampai-sampai Henok itu diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Saking akrabnya dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat keturunan dari Henok itu luar biasa. Orang-orang yang terpandang, orang-orang yang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Turunan Henok. Karena apa? Karena Henok sendiri memiliki keakraban, memiliki kekariban, hubungan dekat dengan Tuhan. Maka keturunan-keturunannya, keturunan-keturunan yang dahsyat dipakai Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada juga saudaraku Yusuf, Samuel, Abraham, Salomo, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat Daniel, salah satunya, Daniel juga punya keintiman dengan Tuhan. Daniel menyembah Tuhan berapa kali sehari? 3 kali sehari. Itu udah kayak makan aja tuh. Pada saat di pembuangan Daniel makan apa? Sayur-sayuran saja. Enggak makan makanan raja. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saking dia itu tuh punya hubungan intim, hubungan dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, saya menemukan seperti ini ada 3 tahapan yang kita mau lihat level keintiman kita kepada Tuhan. Kita level yang mana nih? Ya, yang pertama adalah keintiman hanya sekedar mengetahui, saudaraku, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Tuhan itu adalah juru selamat, itu sekedar dia tahu. Nah, orang yang seperti ini, saudara, dia hanya tahu bahwa Yesus itu sekedar tahu aja. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sekedar tahu saja. Sama seperti kita tahu Jokowi, tapi Jokowi belum tentu tahu kita. Kita tahu Tuhan, tapi belum tentu Tuhan itu tahu kita, sayang kita, atau berkenan dengan kita. Gitu ya. Sekedar tahu saja. Nah yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, mempercayai. Yang kedua adalah mempercayai. Mempercayai itu adalah ini orang-orang, saudaraku, yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya dengan Tuhan. Sekalipun dia tidak melihat, tapi dia percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dan ada level yang ketiga, saudaraku, dia cuma sekedar percaya. Ini adalah orang-orang yang percaya setelah dia melihat bahwa Tuhan itu membuat mujizat-mujizat, baru dia percaya, oh iya itu Tuhan. Karena dia melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Saudara, ini level-level keakraban
seseorang kepada Tuhan. Nah, saudara, di level yang mana? Hanya percayakah atau mempercayai atau sekedar tahu, saudara yang dikasihi Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memberikan kecakapan, Tuhan itu memberikan hikmat, Tuhan itu memberikan hati yang bijaksana, saudaraku, kepada orang-orang yang akrab, karib, dan takut akan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, siapa itu? Coba kita lihat Mazmur 25 ayatnya yang ke-12. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12. Dikatakan seperti ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita mengatakan bahwa kita sangat memerlukan kecakapan, sangat memerlukan hikmat dan hati yang bijaksana untuk menjalani hidup kita. Nah, ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memberikan kecakapan kepada orang-orang yang akrab, orang-orang yang takut dengan Tuhan. Nah, kepada orang-orang tersebutlah, kepada orang-orang inilah Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus ditempuh dan dijalani. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kalau kita punya kecakapan, punya hubungan intim, dekat, karib dengan Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan jalan bagi kita untuk kita melangkah. Apa yang harus kita kerjakan? Tuhan pasti tunjukkan itu. Pasti tunjukkan itu. Kita mau melakukan rencana kita yang ini. Tuhan bisa aja bilang, no bukan itu, jangan itu. Lakukan yang ini. Karena kenapa? Karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan pasti akan tunjukkan mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita jalani. Tuhan pasti akan tunjukkan itu. Mana teman yang harus kita dekatin dan kita pacarin, Tuhan pasti tunjukkan itu. Pasti tunjukkan. Selama kita dekat, akrab dengan Tuhan. Ada juga kita sudah dikasih tahu sama Tuhan, kasih tanda-tanda nih. Bukan ini, anakku. Jangan paksakan dirimu. Kita ngotot aja. Ini Tuhan jodohku. Ini. Jangan. Amin. Coba kita lihat lagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 32 ayatnya yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Lebih dipertajam lagi, lebih diperjelas lagi oleh Mazmur 32 ayat yang ke-8. Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau menuntun kita di jalan yang kita mau tempuh. Oleh karena itu kita mesti harus punya keakraban dengan Tuhan. Intimasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh Tuhan itu berikan jalan, berikan petunjuk. Saya kesaksian, saya sudah pernah saksikan juga di tempat ini, di mana Tuhan itu memberikan pernyataan buat saya, saudara yang dikasihi Tuhan, dan pernyataan itu menjadi damai, ketenangan buat saya. Waktu zaman-zaman COVID, saya udah saksikan saudaraku, keluarga saya itu tuh
kena semua. Dan itu, udah kalut lah gitu ya. Doa sudah, segala macam sudah. Nangis sampai kering air mata. Karena kenapa? Karena tenggorokan saya itu sudah mulai separuh itu ketutup. Dan kayak kristal begitu mengkristal, air liur mengkristal. Dan saya batuk-batuk begitu tuh udah darah. Dan itu saya udah mulai ketakutan. Sangat begitu ketakutan. Dan saya berdoa. Rasa takut itu seakan-akan gak hilang, saudaraku. Ini serius banget nih. Soalnya hidup dan mati, saudara. Di satu titik, saudaraku, Tuhan ini ngomong begini, siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Saat saya mendengar perkataan itu, saudara, saya langsung damai sejahtera, tenang, aman, gitu. Aman, saudara. Dan saya bilang, yes Tuhan, udah berarti ini rencana Tuhan. Kalau kami mau lewat satu-satu, siapa duluan, ya udah terserah Tuhan lah. Tuhan yang punya semua ini. Gitu. Enggak ada yang bisa saya pertahankan. Anak saya, istri saya, bahkan nyawa sendiri, enggak ada yang bisa saya pertahankan. Dan puji Tuhan, saudaraku, saya saat mendengar suara itu, saya tenang, damai. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang harus kita miliki, yang kedua, saudara, agar kita memiliki kecakapan, hikmat, dan hati bijaksana. Yang kedua adalah, kita mesti harus memiliki kesadaran dan kejujuran bahwa kita perlu Tuhan. Saya ulangin. Poin yang kedua adalah untuk kita memiliki kecakapan, memiliki hikmat dan hati yang bijaksana. Poin yang kedua adalah kita harus memiliki kesadaran dan kejujuran dalam hati kita kalau kita perlu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak muda khususnya, bahwa hari-hari ini banyak anak-anak muda yang gak perlu Tuhan. Banyak anak-anak muda yang gak perlu Tuhan. Kalau di tempat ini kan gak ada. Oh iya dong, gak mungkin di tempat ini masa gak perlu Tuhan, orang datang ke gereja seperti ini. Lah orang yang gak perlu Tuhan gak datang ke gereja. Dia gak datang ke gereja. Kecuali diajak sama temennya. Sangat mengerikan teman-teman. Di luar sana, anak-anak muda banyak yang gak perlu Tuhan. Gak perlu Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita yang sudah ada di dalam ini, di dalam rumah Tuhan, kita masih harus sadar juga, jujur juga dalam hati kita bahwa kita perlu Tuhan. Karena hari-hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, ada anak-anak muda yang sudah melayani, sudah aktif dalam gereja, tapi terhilang dalam gereja. Bahkan murtad, meninggalkan Tuhan, menjual Tuhan, dan berkoar-koar di luar sana, menjelek-jelekan gereja Tuhan. Ada banyak saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang kedua, kita mesti harus memiliki kesadaran itu. Sadarlah. Ya, contohnya, dalam tubuh kita ini, kita bisa sakit, bisa sehat. Nah,
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesehatan itu sendiri saudaraku, itu dari Tuhan loh. Dari Tuhan. Jangan saudara, anak-anak muda, gue masih muda inilah. Wah gue sehat, gue olahraga kok. Oh enggak apa-apa, hajar boleh. Ini kan, kesehatan itu dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus kamu disembuhkan. Itu buktinya bahwa kesehatan itu dari Tuhan. Yang kedua, berkat. Berkat itu dari Tuhan. Oh Pak Pendeta, Om, berkat itu enggak selalu dari Tuhan. Ya, saya tahu. Ada juga dari setan. Berkat itu ada juga dari setan, saudara. No, pergi ke Gunung Kawi, ya. Masuk dalam, tergantung ada dua. Ada yang di bawah, itu guru kunci, yang di atas, ya kayak pengerja-pengerja gitulah di Gunung Kawi situ. Kalau buat usaha kelontongan, bengkel, ya itu di atas tuh. Ya, karena kenapa? Oh Om, kenapa tahu? Saya udah ke sana sama Pak Wahab. Saya ke sana loh, beneran. Pak Wahab, saya, Aren, Denny. Saya udah ke sana tuh. Sebenarnya saudara, saya nggak mau ke sana. Saya pikir ngapain ke sana, itu kan penyembahan berhala. Ya kan? Nanti dikirain kita ini mau nyari nyari dedemit lah, pesugihan gitu kan. Iya kan? Oh iya di sana juga jual, tuyul dijual. Iya, jual di sana dijual tuyul. Sepasang, satu gitu. Ih serius gitu. Nah, datang hamba Tuhan ini, ayolah Frank, baru kali ini kita ke Malang. Ayolah sekalian aja. Cuman lihat-lihat aja. Enggak usah masuk, lihat-lihat aja. Pak Wahab, nih saya masih di bawah aja udah merinding. Ah, lu percuma jadi pendeta. Digituin. Wah, saya bilang, ayo dah. Gitu. Iya kan? Ya udah kita jalan. Nah, nggak tahu kenapa dari bawah itu roh penginjilan itu tuh membara dalam hati saya tuh. Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba aja gitu. Nah, sampai di atas mulai serem. Teman-teman bukan serem kayak rumahnya kayak rumah hantu, enggak, kayak piknik sebenarnya, tapi atmosfernya itu buat saya itu menyeramkan. Naik ke atas, itu calo-calonya banyak banget. Nah, ketepatan habis pelayanan saya pakai seragam, pakai batik panjang, sepatu pantopel, pakai celana bahan gitu kan. Dikirain saya ini nih pemerintahan gitu. Atau jenderal atau apalah, karena banyak ke situ datang jenderal apa gitu. Nah, saya langsung dipegangin tangan saya sama calo-calonya. Pegangin, Pak, mau langsung ke guru kunci atau di atas aja? Kalau Bapak nih ke guru kunci aja, ke bawah, cuman sapi Pak. Jadi cuman korban sapi aja gitu. Saya bilang, aduh. Saya bilang, darah Yesus, saya bilang. Nah udah itu, saya kelilingin 7 kali tuh, yang di atas. Saya kelilingin 7 kali. Pak Wahab bilang, Frank, ngapain lu? Saya bilang, Pak Wahab, kan kesini kita, doa aja sekalian. Wah, gua kagak dah katanya. Kagak. Jauh-jauh mereka. Jadi saya aja sendiri. Iseng, yaudah berdoa aja gitu. Tiba-tiba datang satu calonnya, saya injilin. Benar-benar saya injilin. Pak Wahab bilang, Frank, hati-hati lu. Ini bukan daerah kita. Tenang aja Pak Wahab. Pak Wahab dekatnya sini. Kagak. Kagak katanya. Saya injilin, prak, saya doain. Terima Tuhan Yesus loh. Beneran. Ada Pak Wahab nanti tanya hari Minggu kalau nggak percaya. Terima Tuhan Yesus, ada 3 orang tuh.
firman Tuhan Yesus. Saya doain di situ. Sampai bawa di mobil udah pulang. Wah, tadi lu gak mau lu, sekarang lu doain orang lu, katanya gitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi berkat yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan. Dari Tuhan. Bukan dari yang lain. Makanya firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Itu buktinya bahwa berkat itu dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu menyediakan berkat bagi anak-anaknya. Dan yang berikutnya adalah keturunan, saudara. Ya. Nah, keturunan pun dari Tuhan. Siapa yang belum punya keturunan, percayalah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham dan Sarah itu tuh lama gak punya keturunan. Tapi terakhirnya punya keturunan. Siapa lagi? Hana. Anaknya Hana siapa? Samuel. Benar Samuel. Berapa lama? Lama sekali. Lahirlah Samuel. Langsung Samuel dikasih ke rumah Tuhan. Bersembahkan ke rumah Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Itu tentang keturunan, saudara. Tentang karir dan jabatan, saudaraku. Itu juga dari Tuhan. Itu sebabnya kita mesti harus sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kebalik. Menitnya kebalik. Nah gitu, betul. Nah itu betul. Oke ya. Wah kita perlu Tuhan, saudara. Ya, karir dan jabatan. Esther dari orang yang enggak, ya kampungan, bisa diangkat jadi permaisuri. Daud, saudara yang dikasih Tuhan. Pengembala kambing domba yang 2-3 ekor saja, jadi raja. Karir dan jabatan itu punya Tuhan. Saya tahu beberapa anak-anak muda di tempat ini, di tempat pekerjaannya yang luar biasa. Saya lihat yang luar biasa itu ada di tempat ini. Semua itu dari Tuhan. Itu sebabnya bahwa kita mesti harus sadar. Ya, sadar. Bahwa kita itu perlu Tuhan. Demikian juga dengan jodoh, saudara. Itu ada di tangan Tuhan. Enggak usah takut. Semua udah disiapkan Tuhan. Selama hati kita ini sadar bahwa kita perlu Tuhan. Semuanya OTW. Iya kan? Serius ya? Udah disiapin Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba kita lihat Amsal 2 ayatnya yang ke-7. Ya, Amsal 2 ayatnya yang ke-7 dikatakan seperti ini. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Orang yang jujur. Kita mesti harus memiliki hati yang jujur bahwa kita perlu Tuhan. Dan pertolongan demi pertolongan itu Tuhan akan tunjukkan bagi kita. Amin. Yang ketiga, saudara, poin yang ketiga yang terakhir. Ya. Nah, untuk mendapatkan kecakapan, hikmat, dan hati yang bijaksana, tentunya kita mesti harus ada pengorbanan untuk hal itu. Ada bayar harga yang harus kita lakukan. Anak-anak muda, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu bayar harga. Tidak tiba-tiba kita bisa punya kecakapan, harus bayar harga. Harus ada pengorbanan di sana yang kita korbankan. Teman-teman datang ke tempat ini, pelayanan di tempat ini jam segini lagi, jam 1. Itu pengorbanan loh. Ada anak-anak muda di tempat sana, mereka
Ya mungkin ada di tepi pantai lagi. Iya kan? Minum es kelapa gitu kan. Habis minum es kelapa, lari, nyebur ke laut, berenang ya kan. Ada yang mungkin ya di mall ya kan shopping ya kan. Tapi anak-anak muda di tempat ini bayar harga. Jam 1 coy, ini jam 1. Iya kan, mulai ibadah. Enaknya mah jalan-jalan gitu. Iya kan? Bayar harga saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kita mesti harus pengorbanan. Saya mendapatkan seperti ini yang terakhir nih. Pengorbanan itu adalah ada harga yang harus dibayar. Jika tidak ada harga yang dibayar, maka itu bukan pengorbanan. Saya ulangin. Pengorbanan itu ada harga yang harus dibayar. Jika tidak ada harga yang dibayar, maka itu bukan pengorbanan, tapi murahan. Yang kedua, pengorbanan itu harus ada rasa sakit yang dirasakan. Jika belum merasakan rasa sakit, itu bukan pengorbanan, tapi sedekah. Saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kalau itu tidak rasa sakit bagi kita, ternyata itu bukan pengorbanan, tapi itu sedekah. Saya kasih contoh, kalau kita bawa mobil, terus kita mau putar balik, itu kan ada kiri. Kita kasih berapa? Seadanya. Ya, paling 2.000 lah, iya kan? Enggak sakit lah, iya kan? Gitu. Itu sedekah. Terus ada yang datang ke rumah biasanya, misi om, jangin jingin jeng gitu kan. Kita kasih. Itu bukan pengorbanan, tapi sedekah, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya adalah bahwa pengorbanan itu sampai ada rasa sakit yang kita rasakan. Itu yang namanya pengorbanan, saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Teman-teman, anak muda, bahwa kalau kita mau memiliki kecakapan, hikmat, hati yang bijaksana dalam melakukan atau menjalani hidup kita, kita mesti, yang pertama adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita mesti harus sadar dan memiliki kejujuran dari dalam hati kita bahwa kita perlu Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita harus ada pengorbanan yang kita kerjakan, kita lakukan, kita berikan untuk mendapatkan kecakapan dan hikmat serta hati yang bijaksana itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, buat sharing kebenaran-Mu Tuhan Yesus yang hari ini. Berkati setiap kami, anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan Yesus, Bapa, anak-anak muda-Mu Tuhan, yang memiliki kecakapan, memiliki hikmat dan hati yang bijaksana dalam menjalani setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan.